Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Solihun, pengampu mata kuliah Fisika Komputasi pada program studi Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mata kuliah terkait Finding Roots of a Nonlinear Function. Pencarian akar-akar dari sebuah fungsi nonlinear. Ada banyak metode yang bisa digunakan, di antaranya metode Newton-Raphson, metode Secant, dan metode bisection. Tiga metode ini sangat familiar dan cukup akurat untuk digunakan, sehingga saya pilih untuk saya gunakan di perkuliahan ini. Yang pertama, metode Newton-Raphson untuk pencarian akar sebuah fungsi nonlinear. Nanti pada kuliah selanjutnya akan saya sampaikan bagaimana untuk ekspansi menjadi fungsi nonlinear untuk beberapa sistem. Maksud saya adalah untuk sistem persamaan nonlinear. Persamaan nonlinear ada beberapa, kemudian bagaimana kita mencari akar secara serentak, sehingga akan melibatkan kalkulus multivariabel. Tentunya akan lebih kompleks. Namun sekarang akan saya sampaikan untuk satu fungsi nonlinear, yaitu satu variabel. Yang akan kita cari adalah akar X dari fungsi fx. Metode Newton-Raphson ini bisa dikonstruksi menggunakan deret, yaitu deret Taylor, yaitu mengambil suku pertama dan suku kedua, itu suku linier. Kemudian karena yang akan kita cari itu akar, yang mana akar itu adalah perpotongan antara fungsi dengan sumbu X, maka fx-nya harus sama dengan 0. Maka nantinya akan mendapatkan kaitan rekursif. Nah, di sini akan saya sampaikan konstruksi metode Newton-Raphson melalui gradient, karena inti dari metode ini terletak pada gradient. Yang pertama adalah kita memberikan tebakan awal, yaitu x0. Jadi untuk metode ini hanya perlu satu tebakan awal, yaitu x0. X0 kita berikan tebakan di sini, akar yang kita cari adalah di sini. Maka x0 ini akan menghasilkan fx0, sehingga mempunyai titik A, x0, fx0. Kemudian dari titik ini kita ambil gradiennya. Kita tarik garis gradien, ketemu x1, yaitu titiknya titik B, x1, fx1. Artinya, tebakan awal x0 ini menghasilkan x1. Kemudian, titik dari A dan B ini menghasilkan persamaan garis lurus. Ingat bahwa persamaan garis lurus bisa dibentuk melalui dua titik sembarang. Maka kita sebut flx sama dengan mx plus c, dengan m adalah gradien, c titik potong antara grafik dengan sumbu y. Kemudian x1 diperoleh, x1 kita tarik ke fungsi, kita punya titik ini, yaitu x1, fx1. Seperti halnya tadi x0 yang menghasilkan titik di sini, kemudian diambil gradiennya, ini juga seperti itu. X1 di sini diambil gradiennya.
maka kita menghasilkan X2. X2 kita tarik lagi ke fungsinya menghasilkan titik. Titik di sini diambil gradiennya lagi. Ini sudah baru iterasi ketiga, sudah sangat dekat dengan akar yang kita cari. Ini kelebihan metode Newton-Raphson, yaitu proses iterasinya sangat cepat. Kemudian kita akan mendapatkan nilai prediksi akar melalui metode Newton-Raphson jika iterasi itu dilakukan secara terus-menerus dengan delta tertentu. Delta adalah perbedaan nilai yang kita dapatkan dengan nilai sebelumnya. Sebagai contoh adalah xn dengan xn-1. Itu deltanya berapa? Misalkan kita setting deltanya 10 pangkat minus 6 per 1 juta. Maka itu sudah sangat akurat. Pada saat xn-1 itu perbedaannya lebih kecil dari xn, maka iterasi berhenti. Dan itulah akarnya. Artinya akar yang kita cari yang akan menghasilkan nilai akar yang sangat dekat dengan akar sesungguhnya seandainya bisa diselesaikan secara analitik. Nah, bagaimana untuk mengetahui bahwa hasil kita itu memang akurat? Caranya adalah anggap saja kita sudah membuat sebuah program numerik metode Newton-Raphson, kemudian kita gunakan untuk memecahkan persamaan yang bisa diselesaikan secara analitik, yaitu fungsi kuadrat. Maka kita bisa cek keakuratan dari metode ini, sekaligus mengecek apakah coding kita itu sudah benar atau salah. Karena kita bisa membandingkan dengan hasil analitik. Itu yang kita sebut sebagai cek validasi hasil. Nanti ada cek konvergensi, yaitu cek konvergensi yang diberikan oleh toleransi yang saya sampaikan tadi, bahwa xn-1 itu sangat dekat dengan xn, dengan perbedaan toleransi sangat kecil, misalnya 10 pangkat. Maka kita bisa menunjukkan cek konvergensi. Ketika cek konvergensi sudah berhasil, maka kita lakukan cek validasi hasil, yaitu dengan hasil analitik yang seperti saya sampaikan. Nah, proses pencairan akar tadi dimulai dengan memberikan tebakan X0 sehingga didapatkan titik AX0, FX0. Kemudian X0 ini tadi menghasilkan X1, X1 menghasilkan X2, X2 menghasilkan X3, dan seterusnya sampai iterasinya kita hentikan ketika Xn plus 1 min Xn lebih kecil dari alfa. Alfa ini toleransi. Nah, kemudian kita akan mengkonstruksi kaitan rekursifnya. Tadi kita sudah mendapatkan fungsi linear, yaitu flx sama dengan mx plus c. Dan kita mempunyai titik B. B tadi adalah x1, fx1. Karena titik B berada di sumbu x, maka fx1 adalah 0. Kemudian kita masukkan titik B ke dalam persamaan ini. Kita mendapatkan C sama dengan min mx1. Nah, kemudian kita substitusikan ke persamaan awal, yaitu fx0 sama dengan fx0, C-nya diganti min mx1. Kita pindah ruas, kita mendapatkan tidak lain adalah deret Taylor suku
pertama dan suku kedua. F aksen X ini tidak lain adalah gradien N. Dan Fx ini harus sama dengan 0, karena akar yang kita cari adalah titik potong antara grafik dengan sumbu X, otomatis Fx-nya sama dengan 0. Nah, ini seperti saya sampaikan di awal bahwa metode Newton-Raphson bisa dikonstruksi menggunakan pendekatan Dirac-Taylor. Ini kita tadi melakukan proses iterasi melalui grafik mencari gradiennya, kita dapat hal yang sama, yaitu Dirac-Taylor orde 2, suku pertama dan suku kedua, suku ketiga, dan seterusnya diabaikan. Dengan kompensasi kita memberikan toleransi tadi. Maka kita mendapatkan kaitan rekursif X1 sama dengan X0 min Fx0 per F aksen X0. Atau secara umum, Xn plus 1 sama dengan Xn min Fxn per F aksen Xn. Nah, di sini ada plus minus bahwa kelebihan dari metode ini sangat cepat, tetapi kekurangannya adalah memerlukan diferensial turunan, memerlukan turunan fungsi orde 1, yaitu F aksen Xn. Nah, permasalahan yang akan muncul jika fungsinya itu sangat kompleks, maka kita akan kesulitan untuk mencari turunan pertama dari fungsi itu. Sehingga ketika kita selesaikan secara analitik pencarian turunan pertama akan menjadi masalah. Solusinya adalah jika kita memang ingin menggunakan metode ini dan fungsinya kompleks, maka solusinya kita menggunakan bantuan komputasi simbolik, yaitu menggunakan software yang dapat digunakan untuk komputasi simbolik. Banyak sekali software yang ada, baik open source maupun berbayar. Di antara contoh open source adalah Python. Kemudian ada Mathematica dan software yang lain yang secara detail nanti bisa dipelajari apakah memfasilitasi untuk komputasi simbolik atau tidak. Nah, dengan mengenerate melalui komputasi simbolik, maka bisa kita masukkan di dalam program kita fungsi turunan fungsinya. Itu di antara solusi. Nah, kemudian bagaimana jika kita ingin menghindari turunan dari fungsi itu? Bahwa kita kesulitan untuk mencari fungsi, bisa jadi fungsi yang kita cari adalah hasil generate dari suatu fungsi lain yang itu sangat panjang sekali. Kemudian kita harus mencari turunannya, atau fungsi yang cukup kompleks kita kesulitan mencari turunannya, maka alternatif pemilihan metode yaitu metode secant. Nah, metode secant di sini perbedaannya adalah turunan dari fungsi itu didiskretisasi, bukan langsung menurunkan sendiri, tetapi digunakan diskretisasi. Yang diantaranya adalah diskretisasi ada banyak, yaitu untuk turunan fungsi ada
forward difference, backward difference, central difference, dan di sini nanti menggunakan forward difference. Nah, perbedaan lain adalah jika Newton-Raphson menggunakan satu tebakan awal, maka metode secant ini menggunakan dua tebakan awal, yaitu X0 dan X1. Yang tadi metode Newton-Raphson untuk mencari gradien, di sini cukup untuk menyambungkan atau menghubungkan titik yang dibentuk oleh X0 dengan titik yang dibentuk oleh X1 menjadi sebuah garis lurus. Kemudian kita ambil titik yang berpotongan dengan sumbu X, yaitu X2. X2 ini kita tarik ke fungsinya, maka kita mempunyai dua titik lagi untuk membentuk sebuah garis lurus. Itu ada titik X2 dan X1. Kita tarik garis lurus sampai menemukan perpotongan, itu X3. X3, kemudian kita tarik ke fungsi, kemudian kita punya dua titik, yaitu titik yang dibentuk oleh X3 dengan titik yang dibentuk oleh X2 tadi. Titik yang berdekatan. Kemudian kita ambil titik potongnya dengan sumbu X seperti tadi, kita tarik ke fungsinya di sini, kemudian dibuat lagi persamaan garis di sini, garis lurus. Ini terlihat bahwa pada iterasi keempat di sini titik potongnya di sini sudah sangat dekat dengan akarnya. Akarnya adalah titik potong antara grafik merah ini dengan sumbu. Ini sudah sangat dekat. Kemungkinan iterasi ke-6 atau ke-8 sudah ditemukan akar yang sangat dekat dengan akar sebenarnya. Jadi kalau secara matematis kita konstruksi persamaannya, ini adalah persamaan garis yang dibentuk oleh dua titik, yaitu X0 dan X1. Di sini X0 dan X1. Kemudian karena Y sama dengan 0, yaitu kita mencari akar dari Y atau Fx sama dengan 0. Kemudian kita atur letaknya, kita akan mendapatkan X sama dengan X1 min Fx1 kali X1 min X0 per Fx1 min Fx. Nah, secara umum kita mempunyai persamaan ini. Xn sama dengan Xn min 1. Inilah yang disebut kaitan rekursif untuk metode secant. Kalau kita amati, ini sebenarnya adalah bentuk lain dari fungsi, dari turunan fungsi yang seperti di metode Newton-Raphson. Kalau ini ditaruh di penyebut, maka jadinya delta F per delta X. Delta F per delta X inilah yang merupakan bentuk diskritisasi dari turunan fungsi. Jadi suku ini adalah bentuk lain dari diskritisasi turunan fungsi yang ada di Newton-Raphson. Nah, ini kelebihannya adalah kita mudah, tidak perlu menurunkan, effort kita tidak besar. Kita hanya memberikan dua tebakan saja. Namun tentunya semua metode mempunyai plus dan minus. Tergantung kita memilihnya dan tergantung problem
atau masalah yang kita hadapi, mana metode yang cocok untuk kita. Kemudian berikutnya adalah metode bisection atau bagi dua. Metode ini algoritmanya sangat simpel, tapi bisa digunakan, yaitu bagi dua. Karena bagi dua, maka kita perlu memberikan dua tebakan awal, seperti halnya metode secant. Sebut saja tebakan awalnya A dan B. Kekurangan dari metode ini adalah dua tebakan yang kita berikan itu harus mengapit akar yang sebenarnya yang kita cari. Atau dengan kata lain, akar harus berada di antara dua tebakan yang kita berikan. Padahal kita belum tahu akarnya di mana. Ini kekurangannya. Ketika dua tebakan ini tidak mengapit akar tersebut, maka tidak akan ketemu. Iterasi akan divergen dan berjalan terus. Namun demikian, kelebihan dari metode ini adalah simple. Kita tidak perlu melakukan penurunan fungsi maupun diskretisasi fungsi untuk turunan. Tapi cukup membagi dua dengan memberikan logika if, yaitu nanti jika FA kali FT adalah titik tengah antara A dan B, lebih kecil dari 0, kesimpulannya berarti akar berada pada A dan T. Jika sama dengan 0, maka akarnya T itu sendiri. Jika lebih besar dari 0, berarti akarnya antara T dan B. Cukup dikasih algoritma ini, maka nanti akan tebakan-tebakan berikutnya dalam iterasi berikutnya akan mendekati dengan akar yang sesungguhnya. Kemudian kita kasih lagi toleransi seperti pada Newton-Raphson dan juga metode secant tadi juga butuh toleransi untuk kapan kita menentukan konvergensi, kapan konvergensi itu terjadi, sehingga kita bisa stop proses kalkulasi. Nah, di sini walaupun ada problem tadi, masalah bahwa nilai akar harus berada di antara dua tebakan awal kita, tapi tetap ada alternatif untuk menyelesaikan itu, yaitu kita mencari informasi sebanyak mungkin dalam problem yang kita hadapi, sebenarnya nilainya itu di sekitar berapa. Kalau kita tahu sekitar range-nya misalkan dari 10 sampai 50, maka kita bisa memberikan A dan B ini misalkan 1 sampai 50. Atau kalau sudah diketahui 10 sampai 50, ya diberi 10 dengan 50. Kalau tidak diketahui seperti apa, triknya adalah nanti diberi saja nilai dari minus sekian ke plus sekian. Misalnya dari minus 10 sampai plus 10. Kalau ternyata divergen, tidak konvergen, berarti nilainya tidak berada di antara minus 10 sampai 10. Kita lebarkan lagi. Walaupun nanti proses iterasinya tambah lama, tetapi untuk metode ini juga tidak berat. Iterasi banyak tapi juga cepat dilakukan. Nah, di sini kita tebakan awalnya A dan B. Kemudian kita ambil titik tengah T. Karena FA kali FT sama dengan lebih kecil dari 0, yaitu FA di sini dikalikan FT, FA di sini positif, di sini negatif,
lebih kecil dari 0, maka akarnya A antara A dan T, antara A dan T. Maka kita perlu mencari titik tengah lagi antara A dan T, titik tengah baru. Yang titik tengah baru ini menjadi A baru, yaitu di sini kira-kira. Nah, kemudian kita cek lagi di sini FA-nya, FA baru kali di sini FT. Ini positif, ini negatif. Berarti hasilnya lebih kecil dari 0. Maka kesimpulannya akarnya pasti di antara A1, A baru ini kita sebut A1, dan T. Maka kita cari titik tengah baru, itu di sini. Kemudian kita cek lagi, di sini positif, di sini kita tarik, di sini negatif. Berarti akarnya pasti berada di antara ini. Nah, kalau kita lakukan iterasi lagi seterusnya, maka akan kita peroleh titik di lingkaran merah ini, yaitu titik yang mendekati akar yang sesungguhnya. Seperti itu metode bisection. Nah, nanti ketika dicoba untuk melakukan pemrograman dan sudah dicek bahwa coding Anda benar dengan trik yang saya berikan tadi, yaitu dengan melakukan cek validasi dahulu menggunakan fungsi yang bisa diselesaikan secara analitik. Seperti ini. Misalkan fungsi yang akan saya pecahkan adalah mencari akar dari fungsi X kuadrat min 3. Ini secara analitik hasilnya plus minus akar 3. Kita cari aja yang positif. Maka sekitar 1,73 sekian. Nah, ini untuk metode Newton-Raphson saya beri tebakan 5. Asumsinya adalah saya tidak tahu akarnya berapa. Saya asal saja memberikan nilai 5 atau 1 atau terserah. Ini boleh asal saja. 5, kemudian saya ambil jumlah iterasinya 10 dulu. Nah, ternyata tidak sampai iterasi 10. Di sini sudah konvergen, yaitu pada iterasi keempat sudah konvergen. Karena kita bisa ngecek hasil iterasi keempat dan iterasi kelima ini sama. Artinya iterasi keempat ini sudah konvergen. Ini hasilnya sangat dekat dengan akar dari fungsi sebenarnya. Kemudian metode secant. Kita harus memberi tebakan awal, 2 tebakan awal. Di sini saya beri 1 dan 5. Sama-sama saya berikan jumlah iterasi 10. Nah, di sini kelihatan bahwa proses untuk mencapai konvergensi Newton-Raphson lebih cepat dari secant. Hanya saja effortnya lebih ringan secant. Di sini 17321. Maka konvergen pada iterasi ke-9 atau 10. Kemudian bisection. Saya beri tebakan sama 1 sampai 5. Nah, karena akar sebenarnya antara ini, maka dia bisa konvergen. Konvergen walaupun ada perbedaan nilai 3 angka di belakang koma. Tapi ini nilai yang tidak signifikan, sehingga reasonable, hasil kita reasonable. Nah, nanti bisa dilanjutkan pada iterasi misalnya ke 100 atau ke 20. Mungkin sudah sangat konvergen. Dengan ini juga bisa kita cek kestabilan dari masing-masing metode dalam proses iterasi. Kita cek, kemudian kita bisa menentukan metode apa yang cocok untuk kita. Semuanya ada plus minus, tergantung masalah yang kita hadapi
metode mana yang cocok, maka itulah yang akan menghasilkan hasil yang terbaik. Sekian dari saya, nanti akan ada tugas, yaitu mencoba untuk membuat quote untuk Newton, Raphson, secant, dan bisection menggunakan fungsi yang bisa dilakukan, dicari solusinya secara analitik, dengan tujuan bahwa Anda bisa ngecek bahwa program Anda sudah benar dengan melakukan validasi hasil. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.